Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamillahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala fil kitabil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal rasyidin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat seperti yang Allah katakan di dalam lisan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua macam nikmat manusia banyak tertipu olehnya. Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Ndak ada puluhnya nikmat yang ada di dunia, bono. Kalau Allah cabut nikmat yang dulu, banyak mana fikir apa gini oh, kadang rumah, kendaraan mewah, perhiasan banyak, ladang lawe, tapi kalau badan tidak sehat, kalau badan tidak sehat, tidak dapat nikmati. Tidak dapat nikmati pitin dengan dulu, oto yang ajak, rumah yang mewah, apapun yang kita miliki, kalau badan tidak sehat. Berapa banyak orang kaya di rumah sakit itu air liurnya meleleh, tidak bisa makan itu. Piti banyak, rumah gadang, palak lawe, tawak terjelantang. Maka dari itu, sepanjang waktu yang masih Allah berikan kepada awak dengan kesehatan, sebagaimana sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan, syukurilah itu semua, karena sesungguhnya janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah kepadaku, mana nikmat itu bertambah oleh Allah. Terserah aku caro. Kalau biasanya kalau ada dapet pembagian biasa tanang biasanya. Ikutilah dapet lo Kak Ibu. Coba dia kalau bansos, kalau ada dapet Ibu ya mah. Serahkan ada dapet ribut, kalau dapetnya nyawa. Seharusnya kalau ada dapet kue Ibu hanya ukuran. Jadi sinarullah masya Allah. Sampai di mana tadi? Hilang. Jadi sinarullah rahmati Allah. Andai kata kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah janji akan ditambah. Kalau nikmat sehat yang Allah syukuri, Allah akan tambah sehat kan? Terserah situ apapun yang akan datang setelah itu, virus ke penyakit ke apa pun. Lagi sesaat lagi kita akan masuk Ramadan. Yang kayaknya Bapak, kayaknya virus yang disabik saat ini, virus corona, virus covid,
Kayaknya dulunya kafir kayaknya virusnya. Tapi akhir-akhir ini dia kayaknya sudah mu'alaf. Sudah masuk Islam virusnya. Karena dulu awal-awal virus itu datang, biar kegiatan apa pun tak ada virus. Tapi akhir-akhir gini kalau kegiatan Islamnya datang, berarti nya mu'alaf. Kalau tahun baru virus tak ada. Kalau hari raya Nyepi tak ada virus. Natal tak ada. Tapi kalau Isra Mi'raj oleh Nabi bulan puasa ya ayo, kayaknya tanda-tanda virus sudah mulai datang kayak. Mungkin ini mu'alaf masih masuk Islam. Jadi silakan Allah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam alaihi. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati pengurus masjid yang sudah susah payah mengajak kita mengadukan pengajian Isra Mi'raj pada malam hari ini. Terusnya kepada alim ulama Syekh Bandai mengabdi tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda dan anak-anak sekalian yang kami cintai. Bapak Ibu, kami ceramah tak lama doa, karena kami biasanya ceramah lebih dari sejam lagi. Karena kami alam berapa malam Isra Mi'raj, dan ke depan masih ada sekitar sebalik malam lain sampai tanggal 3 balik. Jadi itu tidak lama dulu, agak konsep itu sebentar dulu, supaya akhir awak sisihkan sebentar, awak tinggalkan waktu istirahat awak di rumah, awak datang ke siko, kantu awak tahan, ya, waktu lah awak luangkan, panik awak duduk, tapi manfaat tak ada begoro. Kalau kita sama-sama mengecek je, maka bergantian itu sebentar dulu. Tapi kok penting mana panjang lebar kali dibaca soalnya keluar di sini sebentar. Baca mana saja dia jadi dan masuk dia. Baik Bapak Ibu yang hormati, dalam ayat yang dibacakan oleh kakak kita tadi, etek kita tadi, yang diterjemahkan langsung kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Cik potong ayat itu kita dudukkan elok-elok malam ini adalah yang pertama. Kalau ibu buka Al-Quran, surat tadi itu ada dua versi cara orang menulis nama suratnya. Pertama surat itu disebut surat Al-Isra, atau di Al-Quran yang lain disebut surat Bani Israel. Ya, surat Bani Israel. Pertanyaannya, kalau seandainya disebut Isra, itu khusus untuk bahasa istilah panggilan malam, panggilannya jalan malam. Isra. Di ayat Iko di dalam surat itu dengan bahasa yang berbeda disebut dengan surat Bani Israel. Bani itu artinya anak cucu atau anak keturunan. Maka ini disebut Bani Adam, artinya anak cucu Adam atau anak keturunan Adam. Kalau dalam Iko disebut Bani Israel, nama suratnya surat Bani Israel, berarti anak keturunan Israel. Pertanyaan selanjutnya, siapa itu Israel? Kalau ada awak tahu. Disebut Bani Israel, anak cucu Israel. Siapa itu Israel? Israel itu ilmu yang pertama malam ini. Israel itu panggilan Nabi Yakub. Nabi Yakub dulu pernah ada persengketaan yang di Wadi. Pernah awak mendengar Nabi Sid alaihissalam
ketika Nabi Yakub bermasalah dengan adiknya, ayahnya tidak ingin terjadi 2 kali pembunuhan di dunia seperti yang terjadi dulu di masa Nabi Adam. Dia tekanan ibu kalau dulu ya itu cerita Ustaz itu menyampaikan anak Nabi Adam, ayahnya Nabi, anaknya Nabi bunuhan. Makanya antara Habil dan Qabil, adik-adik kandung saya induk mati salah seorang. Ayah Nabi Yakub tidak menginginkan anaknya bercakap seperti yang terjadi dengan anak Adam. Maka ayah Nabi Yakub menyuruh Nabi Yakub, wahai anakku Yakub, pergilah kau dari kampung ini. Tak kena yo beko ambil yang terus. Nyo tak lain bentuk ya. Nyo kan yo dendam sama bentuk. Akhirnya Nabi Yakub menyiapkan bekal, disiapkan bekal oleh ayahnya. Berangkatlah Nabi Yakub berjalan malam hari siang nyo istirahat. Lalu malam nyo lanjutkan perjalanan balik. Karena dulu tidak ada terapel auto tapi penumpang. Sidang Jumat rahmati Allah. Jadi malam berjalan, siang istirahat. Malam berjalan, siang istirahat. Itulah Nabi Yakub dulu. Sehingga berjalan malam disebut dengan Israel. Anak keturunan Israel disebut dengan Bani Israel. Sidang Jumat rahmati Allah. Nabi Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa dan segala macam itu anak keturunan dari Yakub. Sidang rahmati Allah. Itu nama surat tadi. Kemudian itu langsung kepada ayat yang dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad. Muhammad itu Muhammad yang mana? Namanya nama Muhammad. Dan Muhammad ini kita baca sejarahnya begini. Muhammad yang ayahnya Abdullah, yang ayahnya Abdul Muttalib, yang ayahnya bernama Hasim. Ayah Hasim itu bernama Abdul Manaf. Ayah Abdul Manaf itu bernama Qusay. Ayah Qusay itu bernama Ghalib. Ayah Ghalib itu bernama Murrah. Ayah Murrah itu bernama Ka'ab. Ayah Ka'ab itu bernama Fihar. Fihar itu yang disebut dengan Al-Quraisy. Quraisy. Makanya orang di sekeliling Makkah di situ disebut dengan Quraisy. Siapa itu Quraisy? Sebalik kali ayat datang Nabi, asal usul orang tu dulu, tumbi orang sinan dulu. Itu kaji yang kedua. Jadi kalau ibu terangkan surat Mi'raj menurut Nabi besok suku Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, Nabi Muhammad itu dari orang-orang Quraisy, dari keturunan Nabi itu Quraisy. Siapa itu Quraisy? Itu adalah nenek moyang Rasulullah. Sebalik kali ayat di atas Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ghalib bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Fihar Al-Quraisy. Quraisy. Dua. Yang ketiga, jadi kita buat cik-cik lah. Pertama tadi ibu harus tahu tadi surat Bani Israel berarti anak keturunan Israel. Siapa itu Israel? Siapa tadi? Dia tekanan ibu siapa nama Israel tadi? Dia tekanan loh. Ini dalam penganan apa cara? Siapa itu Israel tadi? Yang pangkala Israel itu siapa? Nabi Yakub sampai tadi. Kemudian sidang rahmati Allah. Ini Nabi Muhammad. Muhammad yang kita baca sejarahnya malam ini adalah Muhammad anak dari Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, anak daripada Hasim, anak dari Abdul Manaf, anak daripada Qusay, anak daripada Luwai, anak dari Ghalib, anak dari Murrah, anak dari Ka'ab, anak dari Fihar Al-Quraisy. Gimana sejarahnya? Kita bacakan ayat tadi.
Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad di suatu malam. Lail artinya malam, Laila artinya malam. Jadi jika ada ibu bapak ngasih anak namanya Nur Laila, pastikan lahirnya adalah malam. Kalau sempat lahirnya siang, berarti tidak cocok namanya dah. Karena malam itu artinya lail, malam. Nur Laili atau Nur Laila artinya cahaya malam. Padahal lahirnya jam 1:30 alias siang. Jadi nak pas namanya tu. Jadi cahaya siang, cahaya malam. Jadi kalau Nur Laila namanya atau Nur Laili berarti cahaya malam. Nah itu. Minal Masjidil Haram, dari masjid yang paling terbaik di muka bumi, ke Masjidil Haram. Satu rakaat solat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 rakaat solat di masjid awak kau. Ataupun masjid mana pun nanti duya kau, 100.000 rakaat perbandingan. Makanya bagi bapak yang punya kelapangan rezeki, kunjungilah Ka'bah ini. Satu rakaat sembahyang dengan 100.000 rakaat perbandingan dibandingkan dengan masjid lain di muka bumi. Makanya sabit istilahnya haram. Haram apa artinya? Haram artinya mulia atau agung. Masjidil Haram, masjid yang paling mulia. Bulan haram, bulan yang paling mulia. Tanah haram, tanah yang paling mulia. Saking mulianya dua tanah haram, Makkah dan Madinah, Dajjal pun tidak bisa menginjakkan kakinya di situ. Jadi tadi minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Tahu ibu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah dua kiblat solatnya orang Islam. Ya. Kiblat pertama itu semayang dulu ketika habis Isra Mi'raj itu bukan Ka'bah. Nah, sampai balik bulan kita Nabi Muhammad dulu solat menghadap Masjidil Aqsa Palestina. Tak Ka'bah kiblat dulu dah. Lalu ketika Nabi Muhammad sedang solat, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Mulai sekarang Muhammad, palingkan wajahmu muaduk ke Masjidil Haram lain. Tadinya kiblat ke situ, langsung Nabi 180 derajat putar arah ke Masjidil Haram. Tampik solat Nabi, di mana beliau sedang sembahyang, malaikat turun memindahkan kiblat tadi itu. Jadilah namanya ini Masjid Kiblatain. Siapa yang pernah umroh dan haji biasanya dibawa ziarah ke situ. Masjid Kiblatain namanya. Itu artinya masjid dua kiblat. Karena Nabi pertamanya sedang sembahyang menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu datang malaikat Jibril menyuruh berpaling ke Masjidil Haram. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah dua kiblatnya orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah masjid pertama dan kedua dibangun di dunia. Lah berapa pun tekanan ibu dia tadi dah, yang kami sampaikan kan, mulai dari awal ceramah tadi. Nah kami ceramahnya langsung poin-poin aja supaya menambah wawasan kita. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Ada dua makna, dua tafsir pemahaman ulama. Pertama, di sekelilingnya maksudnya adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi yang kedua pemahamannya, yang telah diberkahi di sekeliling Nabi Muhammad sepanjang perjalanannya. Lalu kita lanjutkan ayatnya. Linuriyahu min
kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang Allah tunjukkan? Ibu dengan elok-elok dan anak kami elok. Karena kisah itu bisa kita ceritakan kepada anak keturunan kita besok. Yang pertama, berjalanlah Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Dalam perjalanan terciumlah oleh Rasulullah wangi yang tak pernah sepanjang hidup beliau tercium harum sewangi itu. Tak pernah seumur hidup Nabi itu mencium wangian seharum itu. Bertanyalah malaikat Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bau apa ini wahai Jibril? Seumur hidup dia tak pernah tercium wangi seharum itu." Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, ikulah wangi yang keluar dari keluarga yang pernah dirabui abui dek Fir'aun, satu keluarga di dalam kuali. Siapa namanya? Keluarga Masito." Dia tekanan dan anak kami, siapa namanya satu keluarga dia akan diabui? Masito. Gimana kisahnya? Kata malaikat Jibril menceritakan Nabi Muhammad, Masito adalah seorang budak pembantunya Fir'aun. Inyo laki bini pembantu Fir'aun, bagi aja jadi pelayan di istana. Tetapi dua orang pembantu Fir'aun adalah orang yang Islam, tauhidnya kepada Allah. Fir'aun tak tahu dah. Sembunyi-sembunyi orang Allah sebagai Tuhannya. Suatu ketika si Masitoh tadi menyapu kamar anaknya Fir'aun. Setelah menyapu, membersihkan kamar anak putri Fir'aun, memasang bajunya, lalu menyisir rambutnya. Lalu sebagian riwayat mengatakan terjatuhlah sisirnya. Ketika sisirnya jatuh, si Masitoh mengambil sisir itu dan mengucapkan Bismillah. Ketika jatuh sisir itu mengucapkan Inna Lillah. Lalu terdengar dek salah seorang pelayan. Di satu riwayat ya, kalau riwayat lain mengatakan bukan pelayan yang mendengar, tapi anak Fir'aun itu yang melapor ke ayahnya. Tapi di lain riwayat mengatakan pelayan lain yang mendengar itu lalu mengadu kepada Fir'aun. Seketika Fir'aun datang memanggil Masito. Setelah datang Masito dipanggil, ditanya oleh Fir'aun, "Ya Masito, apa tadi yang kau ucapkan?" Kata Masito, "Aku hanya mengucapkan kata-kata Allah." Siapa itu Allah? Kata Fir'aun, "Allahu Rabbi wa Rabbukum." Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan juga. Marahlah Fir'aun. Karena kata Fir'aun, "Ana Rabbakumul A'la." Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Kata Masito, "Bukan wahai Tuhan. Allahu Rabbi wa Rabbukum." Allah itu Tuhan aku dan Tuhan juga. Kecik Fir'aun, inyo Tuhan. Kecik Masito hendak, Fir'aun ku Tuhan bukan Tuhan. Marah Fir'aun. Akhirnya didatangkanlah anaknya Masito. Masito punya anak bertiga. Ciknya gendong, masih bayi, dan dua pandai berjalan. Akhirnya didatangkan anaknya, lalu ditagakkan di sampingnya anaknya si Masito itu. Diperintahkanlah oleh Fir'aun, diduitkan api unggun yang gadang, dipasang tungku, diletakkan kuali gadang di atasnya. Yang kira bisa awak mau jual bergolek dalam kuali. Lalu diisi kanca ya, kanca. Kanca itu masa awak kampung. Bahasa Indonesia ada kuali dah. Oh itu ya. Jadi bahasa Indonesia-nya tidak dilakukan oleh Allah. Dinyalakanlah api di bawah kuali gadang lalu mengelagaklah airnya dalam. Setelah mengelagak airnya, lalu ditanya oleh Fir'aun, "Ya Masito, maukah engkau mengaku aku sebagai Tuhan?" Kata Masito, "Tidak wahai Tuhan. Tuhan kita Allah, bukan engkau Tuhan. Kau manusia sama kayak aku." Kata Fir'aun, "Bukan, ana Rabbakumul A'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi." Tak mau Masito loh. Kalau kau tidak mau Masito, baik. Dia ambil anaknya seorang, menulunglah anakku menangisnya, tarik dek bala tentaranya, pembantunya Fir'aun, dioncetlah
anak masih tua ke dalam kuali gadang yang sedang mengelagak dari bapak ibu. Cuapu kira-kira anak awak tu kanai api sengetik itu Aku menangi apa jadi anak ketik awak. Ikut di muku amaknya anaknya diabui dek Firaun. Ya abu cuapu lah anak tu mululung dalam kancah gadang tu. Masak di sini sampai mati. Meniti ayah mantu Masito mencari anaknya diabui idui. Apakah kau mau mengaku wahai Masito aku Tuhanmu? Masito tetap tidak mau. Dia ambil seorang lagi, dia oncet seorang lagi. Dua. Karena abui tidak permatu amaknya. Aku perasaan seorang amak anak yang lah yang kadangnya susah payah mengandung menyusunya abui di kedua. Sampai yang ketiga kalinya ditanya, hai Masito, tidakkah engkau mau mengaku aku sebagai Tuhan? Berpikir Masito, kau mencari kepada anak yang sadar susu kan, masih bayi. Ketika Masito mencari kepada anaknya yang masih bayi, seketika itu anak tadi pun mengecek, wahai ibuku, sabarlah kau wahai ibuku, pertahankanlah tauhidmu kepada Allah. Mendengar kecil itu, lalu Masito mengatakan, aku tidak akan mengakui engkau sebagai Tuhan wahai Firaun. Lalu diambillah Masito didorong, campaknya lah dalam kuali tadi itu, buang anak yang buang di sini. Sampai keluar roh dari jasad, Masito tidak mau mengakui Firaun sebagai Tuhan. Karena duduknya keyakinan Masito, tauhidnya mati sahidnya ambil anak di sini. Begitunya tuabuh mati orang kau ambilnya keluarlah wangi dari kuali tadi itu yang tercium sampai Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tidak ada wangi harum seharum itu roh sepanjang hidup Nabi yang pernah hidup di dunia. Itu Masito. Bagaimana kisahnya dari kisah pertama kita ambil hikmahnya hari ini? Betapa banyak putra putri ibunya tergaji dong. Informasi kita pada sini dong. Betapa banyak putra putri asli Minangkabau, asli Sumatera Barat, 10 kali ayat orang Minang Kristen hidupnya gini. Kami terakhir tahun 2003 balik, informasi resmi dari statistik kristenisasi, yaitu ada mantan camat kita dulu yang kini lewat telah pensiun, bagi informasi 2003 balik ya, nak 2022 kan, 2003 balik lah sekitar tahun yang lalu. Itu lebih dari 1.500 data fakta nyata orang Minang asli sudah pernah pindah agama. Dah pindah agama di balik 1.500. Dari 1.500 yang disampaikan apa itu tadi, dan kami bertamu langsung, tahu langsung informasinya berdua. Awalnya kami tidak percaya Bapak Ibu, masalah akidah Pak. Kalau dulu lah terbukti kisah sejarah sampai tercabui angok dari badan sampai mati anak bertiga kena abui dan Islam nak kenyalapihkan. Kini apa kasusnya kini? Hanya masalah ingin mencari duit lama adalah pindah agama. Yang pertama, kami dulu kiajo di perusahaan Timas Suplindo Engineering, cabang Pacitan Jawa Timur, Singapura. Ketika kami di Pekanbaru, kami punya rekan kerja orang Medan. Nyom marganya Pak Pahan namanya. Pak Pahan. Ketika dah cuti menjelang hari raya, kami bertanya dalam kan bahasa Indonesia, bahasa Medan. Hai Pak Pahan, baliklah kau ke Medan? Kata kami. Kalau di sini kan kalau laki-laki pakai kau aja orang Medan. Baliklah ke Medan? Kata ni aku tak balik ke Medan, tapi aku balik ke Padang. Kenapa kau balik ke Padang? Kata kami. Rumahku orang Padang katanya. Tapi kau ke Kristen. Orang rumahmu orang Minang apa enggak? Mana tahu kau tinggal di Padang tapi bukan orang awak Minang kan itu. Iya orang Minang katanya. Tapi kau Kristen kata kami. Ya orang rumahku Kristen juga katanya. Itu data pertama Bu, yang bukan dongeng Bu, tapi nyata. Kawan kami orang Medan, Pak Pahan marganya, orang rumahnya orang Padang, asli Kristen seperti biasa. Yang kedua Bu, kami bertamu di orang rumah kami dulu di Pekanbaru. Karena bila orang rumah kami gue yang dulu di
dekat Ramayana Pekanbaru itu dulu, di situ di laman Ramayana itu Kerajo, di mall Pekanbaru itu ada salah seorang warga gitu orang Payakumbuh yang belanja ke situ, kayu ini orangnya tapi tinggalnya di Batam. Bukannya malu mengakuinya kalau ini kafir, malah bangganya mengecek. Apa ngecek? Awak orang Payakumbuh mani, tapi awak Hindu je, sampai galak. Gimana ceritanya? Karena dia menikah dengan orang Cina, kayu. Mungkin tak lama hidup susah, payah di kampung, miskin tak tahan hidup miskin selama boleh nyajak dia orang Cina kawin, punya tua mewah, rumah kadang, usaha banyak, dia pun pindah agama Hindu. Dan itu bukan dongeng loh. Itu data kedua Bu. Yang ketiga, beberapa tahun yang lalu kami ikut acara perkumpulan dai Sumatera Barat di Padang di asrama haji. Salah seorang narasumber waktu itu adalah Bapak Goodwill Zubir dari Jakarta, menampilkan infokus kami waktu itu masalah kristenisasi Sumatera Barat, dan beliau bertanya siapa dari pesisir selatan. Tentu kami tunjuk tangan, karena ada beberapa orang kami waktu itu dari pesisir. Ada salah seorang kawan kami dosen di Padang waktu itu acara. Kami kemudian ada kawan-kawan yang lain. Anda tahu tak katanya, di pesisir selatan sudah lebih 5 tahun jalan kristenisasi. Tentu kami kaget. Lalu dia tampilkan datanya Bapak Ibu. Kiranya proses kristenisasi di pesisir itu lah jalan lebih 5 tahun. Dari mana orang itu mulai? Dari selatan Bu. Ya. Kami terkejut Ibu. Jadi Ibu nak namu dibawa galak akidah begini oleh. Kalau Ibu tinggal di area mungkin iyo. Tapi anak cucu Ibu yang keluar dari kampung merantau ke Padang, merantau ke Pekanbaru, pai ke Batam, pai ke Jakarta, ke mana akidah dalam penganan dia oleh. Orang utak orang kini pikirnya ekonomi. Bapu hidup lama, hidup senang, hidup mewah, gaya jet set lah. Agama urusan mereka harinya. Tidakkah kita membaca sejarah yang diceritakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, betapa di zaman dahulu seorang budak, seorang pembantu aja tidak mau melepas akidahnya, sekalipun di depan matanya anaknya direbus hidup-hidup. Seperti apa sayangnya seorang amak kepada anak kandungnya, 3 anak dia abu hampir dia sekali. Dan Islam tak kena lapen dong. Itu tak ada orang kaya abu ya. Karena hidup lama aja, amunya meninggalkan agama. Dan 1.500 itu data 2013 ya. Ini 2022. Yang lebih mengerikan hari ini, ada orang yang tidak pindah agama dong, tapi parah baru pindah agama. Apa itu? Adanya golongan yang mengharamkan zina seperti yang disebut dengan LGBT. Bapak Ibu tahu informasi sebagian mungkin, tapi kami terakhir cerita dengan kawan kami, ada dosen itu habis mengadakan acara Jambore PKK Nasional di Padang. Apa katanya? LGBT terbesar Sumatera Barat, nomor 2-nya adalah pesisir selatan. Nomor 1-nya kabupaten lain Bu ya. Tapi nomor 2-nya pesisir selatan. Berapa datanya? Mungkin Ibu terkejut, mungkin datanya lebih kurang 16.000. Anak siapa lah itu nak suku laki-laki sama laki-laki, padusi sama-sama padusi. Makanya Bu, kalau nampak tanda-tanda di sana anak kemanakan, laki-laki berbadak sudah tu begincu panjang, tapuk sekali pipi itu. Lillahi ta'ala kami sahabatku, Al-Quran dalam haji itu di amping barat timur sampai ke tinggal itu ada seorang orang itu asli 100%. Awalnya laki-laki tok. Bahkan kami sebagai guru dari amaknya, karena amaknya murid kami majlis taklim,
Pernah kami ajarnya karena bacaan Al-Qurannya lama dulu ketika masih pesantren. Masih pesantren baru kelas 2. Dulu kelas 1. Kami ajarnya jadi imam. Tahu? Karena nyo ndak tamat sekolah pesantren do ikut pergaulan dan nyo gaul, akhirnya nyo hobi pakai badak pertamanya. Hobi pakai badak, habis tu sudah hobi pakai badak, memirang-mirangkan abu, udah tu nyo panjangkan abu, terakhir 2 tahun terakhir patanggo nyilah pergi gincu. Perlahan bu, perlahan. LGBT itu fatal itu bu. Itu golongannya kaum Lut. Tahu tak ibu azab terbesar di dunia yang pernah terjadi dulu adalah negari Sodom. Kaumnya Nabi Lut yang Allah balikkan bumi kau semasa itu. Ngeri sebenarnya. Datang itu pesisir kok ngeri. Kristenisasi lah berjalan, lah mulai dari selatan dan LGBT itu nomor 2 Sumatera Barat. Masalah akidah bu. Maka melalui peristiwa Isra Mi'raj ini kami ingatkan apa kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, jago. Isra Mi'raj waktu tahun oleh Nabi tiap tahun pasan wasiat Nabi kita pegang utuh. Ndak kan dah carian ibu bisu roh, anak kita roh, kakak, adik, keluarga kita roh di hari kiamat ketika perbuatan hari ini fatal melanggar hukum Allah. Itu kisah yang pertama yang tercium di Nabi Muhammad, wangi yang harum bau kasturi yang tak pernah seharum itu tercium di Nabi. Itu kisahnya. Siapa dia? Yaitu seorang wanita sahidah bersama anak-anaknya karena yabui di dalam waligan. Namun inyo nak kanyo lapin agama ko, nak kan bergeser akidahnya seketik pun. Maka hikmah pertama, jika anda melaksanakan acara Isra Mi'raj malam ini, petiklah hikmah dari kisah Masitoh tadi itu. Sampai kapanpun hidup kita kok, sampai keluar ruh dari jasad, siapapun yang datang, bila pun yang tibunya, yang Islam tak akan bergeser dari diri awal. Karena kita nak tahu hukum dah apa jadi besok kalau cari lagi situasi Indonesia lah agak lain gini. Tak tentu besok tu. Tak apa nak tibu rumah awak. Tak kali lu pada peristiwa ke tapu dulu besok tu. Tentu gitu kalau. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad melanjut berjalan. Setelah Nabi Muhammad lanjut berjalan, lalu kata Allah tadi itu, linuriyahu min ayatina, kami ingin tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Nampaklah di Nabi Muhammadku orang yang duduk mau ambil batu sagadang kepalanya. Lalu batu ku nyantuk kepalanya, nyadu kepalanya kok jo batu. Kira-kira kalau palu jatuh jo batu mana yang bala? Sekali-kali kepala adu jo batu. Nabi Muhammad heran. Adu seorang laki-laki, serombongan orang yang mengambil batu besar lalu dipukulkan kepalanya sampai kepalanya kok pecah, menyambu, darahnya melulung, menjerit kesakitan. Coba cari ayam kalau dipijak donda mau hampir-hampir melulung sakitan itu. Tercampak batu tadi itu, ini melulung, mau hampir-hampir menjerit kesakitan, tentang sakitnya loh. Lalu seketika itu juga sehat padoi balik. Ketika nak sehat, ini ambil lo batu tu balik, ini bayar tu tadi balik. Berulang-ulang kisah model itu sampai Nabi Muhammad memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai? Siapa mereka ini? Kata Jibril, haulai alladzi kana ahadukum min ummatuka taraktus shalah. Maksudnya dia itu adalah perumpamaan nanti kepada umat Muhammad bagi mereka yang balik untuk sholat. Tak namu kepala di bawah sujud tu, besok ibaih kepala tu batu besok.
Jadi siapa yang kepalanya suasuk ini nggak tahan dia tu je batu tu sayang. Dia suasuknya kok pacah batu di kepala awak, biar aja. Tapi kok kali batu baru kanyang, sayang, subuh tu sayang. Nampak dari Rasulullah orang yang keningnya hancur, diantukkan batu, berdarah-darah, menjerit, merulung kesakitan. Itu adalah orang yang keningnya susah dibawa sujud. Karena solat adalah ibadah terbaik dalam agama Islam. Ibadah paling utama dalam agama kita ini. Tidak ada bermanfaat, tidak ada berguna satupun amalan yang lain kalau solatnya bermasalah. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadu sa'iru 'amalihi. Dan pertama besoknya calik dia Allah kepada salah seorang di antara kalian setelah meninggal dunia, nanti di hari kiamat semayang dia calik di Tuhannya. Ndakkannya preso di Allah berapa kali bersedekah, berapa banyak berimpak, berapa banyak mengaji, pernah ndaknya haji, pernah ndaknya umrah, pernah ndak puasa sunat, berapa kali baca Quran, aduh itu doh. Lalu apa kata Rasulullah? Fa in saluhat saluhalahu sa'iru amalihi. Kalau Allah menerima solat dari seorang hamba, baru diterima Allah seluruh amalan yang lain. Wa in fasadat fasadu sa'iru amalihi. Tapi jika Allah tidak ada menerima solat dari seorang hamba, binasalah seluruh amalan yang pernahnya lakukan semasa di dunia. Makanya cok sampai Bapak Ibu takziah. Di ujung Padang ada satu kali kita takziah dulu. Itu waktu masa kompon segala macam. Disampaikan. Solatku pegangan hidup awak. Dalam urusan apapun, solatku standar pertama gitu. Dalam mencari laki, semayang ukurannya. Dalam mencari bini, semayang ukurannya. Dalam mencari pak tua mentua, sembahyang ukurannya. Dalam mencari pemimpin, sembahyang ukurannya. Karena kalaulah solat orang itu, jaminan Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kalau solat. Jadi silaturahmi dirahmati Allah, ajak kami sampai. Tapi kalau ibu tidak memperhatikan itu doh, mencari menantu doh, nggak ada papasan ke anak gadis awak doh, ke perempuan yang masih gadis dan akan malam gini doh, nggak buat cari semayang tidak semayang calon laki doh jangan menyasar sudah nikah itu. Yang paling menyasar pertama tu amak tuanya awak, amak-amak etek-etek. Apa-apa kan paling nyasar pertama. Ada satu cuplikan ketik kami contohkan yang terjadi di daerah kami sini. Jambi Barat Timur dah. Tapi kan sabi ada. Inyo punya anak wampe. Berapa anaknya? Wampe. 3 laki-laki, seorang manusia. Yang 3 laki-laki itu dah nikah. Dek manusia itu nak ketik ditinggal sama maknya. Kebetulan ayahnya dah meninggal. Laki ketik itu dah meninggal. Jadi sampailah suatu hari anak beliau beberapa tahun yang lalu menikahlah dengan seorang laki-laki. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sesudah menikah meninggal beliau. Apa yang terjadi? Yang nampak tapi di masyarakat adalah penganan terus. Tapi kalau di kami sebagai seorang dai dalam penganan yang bisa itu. Apa yang terjadi? Ketika gaib kau meninggal, etik kau meninggal, menantu tadi nak satunya bayar. Menantunya tadi itu anak awak agin kainyo, gaib kau betul dan lahir bar 1 kilo, ummah awak inyo maunin, sawah awak inyo membuat, palak sawit awak inyo ambil hasilnya, palak duyan awak inyo ambil hasilnya, awak meninggal ni sayang tak? Dan itu sebenarnya tu. Kami ulangi sekali lagi. Anak ibu dari umur sehari, ibu Aben
Angik cie wak bunuh menjaga anak sampai umur anak 20 tahun, wak agen kainyo dengan ijab kabul. Wak saran anak gadi awak kainyo umahnya tunggu, sawahnya buwe, ladang nyo ambil hasilnya, balak duyan ada 5 balai batang inyo ambil hasilnya, meninggal wak satu nyoyang. Apa ke dikacanya dan temo dulu. Makanya kami sampaikan jadi temo orang tidak sembahyang. Menyasa ibu bisu, tak seorang dua nampak di kami menantu, tak satu ni mayang pak turun dua dolai. Nyo muangkek kuando cie aja nyo. Tak ada kamu nolong muangkek kuando tu loh. Sinar rahmati Allah. Makanya kami sampaikan, dengarkan dulu bapak-bapak, ibu-ibu, kami sampaikan, acok kami sampaikan dalam takziah, kalaulah nampak bantunya gejalanya anak-anak gadis itu, kok acok yang megang HP, kok dengarkan dulu kalaulah nampak anak-anak gadis itu lah mulai agak malu-malu ke laki-laki, sumben ke telinganya tu pasan mau dikuat. Ibu tiru persis copasan kami kau lah. Apa yang disampaikan Ustaz Udikon? Iya, amak jo ayah tak banyak pinta ke kau kalau sempat kau berlatih besok. Tak kan nama atur jo siapa kau berlatih do, bersekolah inyo, indak bersekolah inyo, uang pesisir ko, uang Jawa, uang Pekanbaru ko, gagah ko, indak ko, terserah kau. Masalah ketujuh kau inyo, batilah menantu kami mah. Tapi pasal nama jaya cieknya, jangan sampai kau laki juang tak sembahyang. Jangan sampai kau laki juang tak sembahyang. Kalau kau laki juang tak sembahyang, co tadi jadinya anak wak sekolah kan, wak kadang kan ada nak sampai S1, S2 leh. Ada nak sampailah jadi dokter, ada sampai jadi perawat, ada sampailah jadi guru. Menikah dunia, awak mati nanya sayang anda. Bapu bangganya apa? Jamak kalau seandainya awak meninggal itu menantu awak jadi imam. Allahu Akbar. Amak tuanya ni semayang dan itu. Dan rahmati Allah. Jadi sinar rahmati Allah, alangkah bangganya awak. Jika seandainya menantu kita dapat peduli itu, papasan kita mulai gini lah ke anak awak lah. Karena anak kalau terlalu diatur, mana anakmu orang, ya kabur ke lain. Maka cukup diatur aja. Agama pun perlu itu jago. Apa tujuan pasan tadi itu? Supaya agamamu dalam pengana dia anak keturunan awak. Kalau menantu awak lah orang yang taat di agama, sudah terjamin cucu awak pasti akan taat di agama. Tak mungkin anaknya nyapa dia nak semayang. No? Tak mungkin terubah. Kalau ayah lah taat semayang, takkan nyapa dia anaknya tak semayang. No? Beruntung awak dari menantu awak dapat manfaat awak. Yang kedua, kalau menantu lah semayang, bukan banyak menantu laki-laki dalam saji kan. Kami sampaikan, jangan pernah lupa mengucapkan kalimat tambahan doa untuk Pak Tua dan Tua. Dilabin seketik doa itu kan, wak doakan ampunan untuk ayah hidup awak. Tambahkan itu Pak Tua dan Tua. Tak bisa wak membalik jasa Pak Tua dan Tua awak tu. Yang bisa wak balik doa tu. Anak yang lah susah payah nyo gadang kan dari umur sehari sampai umur 20 tahun, nyo agen kawak bulik-bulik dengan ijab kabul. Ajo apa kira-kira jasa Pak Tua ke dibalik besok bagi kita laki-laki. Aku alu ni dah belok je Pak Tua ke. Anaknya dah pakai ya. Dia Pak Tua nak belok kan. Menantu orang Jawa apa lah gak tengok kan. Anak orang dari Jawa ya. Dia ayah tak belok dah. Jadi silakan Allah. Maka dari itu, kalaulah solat, kami bukan mengajak menunjukkan ria tak, tapi tentu dari diri mulai. Tapi kami setiap berdoa, amak kami masukkan Pak Tua betul. Kebetulan Pak Tua kami dah meninggal, untuk kami pun dah meninggal.
ampunkan dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah, kedua mertuaku ya Allah. Ya. Pak itu kami meninggal, kami yang memandikan dulu. Jadi silaturahmi Allah, wariskan agamu kepada anak awak, minimal perkara solat memang betul-betul kita taik mana anak gadi awak. Yang ketiga, semayangku Bapak Ibu yang hormati, as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Salat sebagai tiang agama. Jika kamu mengerjakan salat berarti telah menegakkan agama. Jika kamu tidak salat berarti telah merobohkan agama. Jadi nak main-main salat tak puasa sampai itu. Tidak mengaji tu, nak infak, nak sedekah, tapi salat tu. Maka dari itu hendaknya solat tu dalam penganan dia awak, supaya anak keturunan kita memang orang-orang yang solat. Makanya kalau kita dengar dalam Al-Quran, apa pesan Nabi Yakub kepada anaknya, apa pesan Nabi Ibrahim kepada anaknya, apa katanya? Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku sayang, jika ayah telah mati nanti, apa yang kau sembah? Apa yang akan disembah? Laikah masih menyembah Allah kau atau tidak? Itu yang ditanyakan. Camih ayahku kalau anaknya tidak sembahyang. Kalau awak kini tidak sembahyang, camih tu. Camih anda tidak makan. Disiapkan untuk anak. Dah punya toko cik, apa kau punya toko ya tiap letek. Dia punya toko dua itu untuk anak dia mah. Takut mananya anak tidak makan. Disiapkan pala untuk anaknya, dibuatkan usaha untuk anaknya. Amak-amak kini, apa-apa kini takut anaknya tidak makan, tapi tak takut anaknya neraka. Bangga kalau anaknya juara 1, juara umum sekolah, hebat matematik, pintar bahasa Inggris, hebat fisika, kimia, berprestasi sekolah. Tapi tidak pikir anaknya tidak lancar baca Quran, tidak rutin salat. Padahal prestasi sekolah itu nak menolong ibu dalam kubur besok tu. Anak amuhnya maleskan bahasa Inggris, amuhnya maleskan matematik, padahal iuran mengaji RM5,000 seminggu sehari bayar. Bayangkan saja. Padahal ibu ya, les bahasa Inggris, les matematik 50 sebulan tak tolong bayar. 50,000 sebulan. Les matematik bahasa Inggris tak tolong bayar. Iuran mengaji RM5,000 seminggu. Padahal Al-Quran bukan menolong awak besok. Acuk menunggak iuran ngaji. Jadi bilu ke berubah. Padahal maulid Nabi dia tahu, Islam dia tahu. Padahal kalau sempat pandai nak awak tu baca Al-Quran, itu nak menolong kita dalam kubur. Dibaca di anak tu kini meninggal mak ibu. Kalau sempat anak ibu pandai baca Al-Quran, batu bacaannya, inyo niatkan, tidak inyo niatkan kalau ibu meninggal, kalau lah nyo baca Quran pahala ngalir ke ibu. Contoh ini, inyo mengaji biasa yuk, dibaca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Yang baca itu indak banan pahala ko dan hadiah untuk ayah hidup dia. Indak banannya sampai dua ibu dapat pahala. Qul huwallahu ahadnya baca dia anak awak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengalir pahala ibu legowo. Iko biaya mengaji, iuran mengaji menunggak, les bahasa Inggris, les matematik anak. Prestasi anak di dunia, hebatnya di dunia, juara umumnya di dunia, kalau tidak rutin sholat, tidak lancar baca Al-Quran, tidak ada manfaat sekadang abuk pun ibu. Kami pribadilah merasakan itu. Kalau sempatlah bukan ayah kami dulu,
Amak kami dulu yang mengajarkan kami agama, mengajarkan kami baca Quran, entah apa beliau timo gini. Sekolah prestasi kami lumayan, Bu. SD sampai kami SMA alhamdulillah kami tetap dapat prestasi. Kuliah kami alhamdulillah IP-nya 3,98. Komodok terbaik. 39 kami dulu. IP kami. Dapat sertifikat mahasiswa terbaik. Tapi itu nak ada dapat pahala mak kami dulu. Prestasi dunia tu. Tapi apa yang pernah lo serahkan dulu wajah ngaji, pandai kami mengajar itu nilai temotinya. Maka dari itu pasan kami dua macam kok harus dalam penganan ibu mulai malam gini. Apa itu? Pertama pastikan anak kita sekolah, yang kedua pastikan anak awak bisa lancar baca Quran. Indah dong, baik kami ada orang baru-baru jemaah kami sakaratul maut, pas kami tiba sini aja meninggal lah etek kok. Datanglah anak baca Quran leh. Biar Qurannya mengaji leh, amak meninggal. Baca surah Yasin yang kan baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an wal Qur'anil hakim innaka la oi malih ni bilang malih. Nampak mana Quran tak dibaca loh. Karena kebanyakan kita baca Quran 3 kali. Yang pertama dulu masuk ketek, yang kedua ketika bulan puasa, yang ketiga ketika orang meninggal. Ada 3 surah makanan. Satu huruf Al-Quran, satu huruf ibu baca alif lam mim 30 pahalanya. Di hari kiamat besok nak menolong ibu Al-Quran tu. Indak kakak, indak adik, indak uwan, indak sanak, siapapun yang pangkat gini. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Baca oleh kalian Quran, kata Nabi. Bacalah oleh kalian Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti hari kiamat. Safi'an li ashabi, membela kalian di hadapan Allah, memberi syafaat bagi yang membacanya. Pembela kita besok hari kiamat itu. Lagu tadi yang mana? Lagu tadi mana? Apa lagunya tadi? 27 Rajab. Kerjakanlah solat yang 5 waktu, jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama, pembela dirimu. Dalam pengana tak ada lagu kok. Kalau dalam pengana ada lagu tu, itu dah cukup sebagai dakwah sebenarnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj menyapit semayang. Sementara sudah awak lakukan peringatan Isra Mi'raj, awak nak semayang subuh dah. Tak bunuh Isra Mi'raj. Bisa tadi menjemput perintah solatnya 5 waktu, jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama, pembela dirimu. Dalam kubur kata Rasulullah, as-salatu nurun, as-salatu nurun. Solat itu cahaya bagi kalian di alam barzah. Orang yang tak semayang pasti sekalam-kalamnya dalam kubur besok. Tak nak mau semayang sebagiannya. Jadi sidang dimahdi rahmati Allah. Kalaulah satu gitu Isra Mi'raj biasanya, kalau di dalam pengana ada awak ceramah ustaz tu, dari mana pun buyanya diundang kemari. Ustaz tu hanya sekedar menyampaikan aja sebenarnya. Semangat berapi-api ustaz tu dari mana pun jadi ceramah gini kan. Mamanya diundang sahabat kita Abdul Somad mamanya kemari. Sama tu ya. Kalau awak nak membuka hati tu untuk menerima hidayah Allah, takkan semayang tu. Sekedar nak ceramah ini. Maka dari itu sidang dimahdi rahmati Allah, solat itu adalah mi'rajnya as-salatu mi'rajul ummati. Solat itu adalah mi'rajnya umat Islam. Itu yang dicari dari Nabi Muhammad tadi. Apa ya? Itu yang dicari dari Nabi Muhammad tadi. Yang kedua,
Itu nampak orang memacahkan kepalanya ketika ditanya siapa dia wahai Jibril. Itulah orang yang baik untuk sembahyang. Maka pastikan ibu mendapatkan anak yang solat. Pastikan ibu kalau dapat menantu yang solat. Cuma pertanyaannya seperti yang ditanyakan anak kita tadi. Kalau memikir balam tentu juga balam bu. Memikir berapa? Itu berapa? Kalau ingin dapat orang sembahyang, awak harus sembahyang. Tapi kapak dan juga dapat menantu sembahyang dah leh. Apa nak sembahyang? Dia apa le cara? Dah ada memikir balam jo ayam no. Memikir balam jo balam. Dia pernah pak terangan. Wadah memikir balam nak kek sawit belakang di palak sini mah jo anak ayam nak sekarang balam dulu. Nak amu balam do. Memikir balam jo balam. Memikir berapa jo berapa. Kalau ingin dapat menantu yang solat, kita harus solat. Solatnya solat 5 waktu, Pak. Wadah lain solat ustaz. Apa solat Jumat ciknya? Dia anak kan menikah loh. Besoknya baik loh menantu sembahyang Jumat cik loh. Jadi silakan dirahmati Allah. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Apa yang awak tanam itu yang awak petik. Maka dari itu jika ditanam tebu maka dapatlah yang manis. Kalau kita tanam pria, temulah pahitnya sendiri. Silakan dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad tahu diajak berjalan dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu sambil wisata religi ya. Sambil wisata religi dibawa jalan-jalan Nabi Muhammad. Lalu nampaklah oleh Rasulullah segerombolan orang yang waktu itu batanam. Ada biji tanaman, inyo tanam, setelahnya tanam, ditunggu di situ, tumbuh langsung tanaman kok, gadang langsung, tinggi langsung, babungo langsung, babuah langsung ketika itu, nyo ambil langsung, nyo makan langsung ketika itu. Ketika Nabi Muhammad, ikut tak pernah nampak sama deko atau selama hidup dia tahu. Setelah nyo petik, inyo makan dari bekas yang nyo petik itu keluar balik buah. Semakin dipetik semakin keluar buah. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, man haulai? Siapakah mereka ini? Apa kata malaikat Jibril? Haulai alladzi yunfiqu amwalihim fi sabilillah. Mereka ini adalah orang-orang yang dulu rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah. Meniru. Kalau ada dapat jatah rezeki hari ini, awak ukuran untuk belanja dapur awak contohnya 60.000 saya. Untuk belanja dapur 60.000 saya. Dapat rezeki 105 balik. Kalau 105 balik dikurang 60 berarti ada 55 lah. Ya kan? Dari 55 kok 6.000 tu rutin masuk kan infak atau sedekah, terserah ke mana ada. Boleh ke masjid, boleh ke anak yatim, boleh kepada orang-orang yang membutuhkan, terserah. Ada niat itu senantiasa ada dalam hati awak tiap hari bu. Pak-paknya sampaikan, ada niat dulu. Masalah ada binti urusan mereka, tapi niat harus dipasang. Tiap hari harus berimpak. Makanya ibu-ibu majlis taklim kami di Sutra itu yang sampaikan. Tapi wirid kami di rumah kita cuba buat kotak impak pribadi. Alhamdulillah telah ada beberapa orang jemaah kami bertanya banyak yang punya itu bu. Dari kami yang mulai dulu. Kami dari beberapa tahun yang lalu kami telah punya kotak impak. Biasakan habis sholat subuh masukkan impak. Paling tidak Rp1.000. Rp1.000 masuk kotak impak. Kalau tidak ada subuh siang, mungkin rasa kita hasar. Pokoknya dia gitu awak harus berimpak tiap hari. Bayangkan kalau ibu berimpak 1.000 sehari, sebulan 30.000. 10 bulan 300.000. 2 balik bulan berapa? 360.000 setahun. Sawak dengan orang sekali buka.
infak rutin subuh mencari berkah. Sidang rahmati Allah, orang yang punya niat model itu dapat PT 15 balik untuk dapurnya 60, sisa 55, 5,000 tetap menyimpakkan. Ku indah dah. Berlabih PT kumpul. Dapat untuk tabali seperambik barang ameh laki kan. Pangana kanak menabung duya jo. Menabung akhirat adul. Makanya tabungan akhirat kosong. Kosong rekeningnya. Padahal kita punya rekening akhirat. Berisi tak rekening itu. Padahal kata Al-Quran, Masalul ladzi yunfiqu amwalihim fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti orang yang menanam satu butir tanaman lalu tumbuh 7 dikalikan 100, 700, bahkan Allah lipat gandakan lagi sesuka Allah. 700 kali lipat. Kalau ibu berinfak 1,000 sehari di hari kiamat besok, minimal ibu petik hasilnya 700,000 sehari. Kalau sempat berinfak 1,000 sehari di hadapan Allah, Allah ganti besok 700,000. Itu ayat bu yang kami baca tadi, itu ayat Quran bu. Kalau ada punya jiwa seperti itu, dapatnya besok di akhirat tanaman yang akan ditanam ketika itu jo tanamnya tak sambung jo tanam cuma anggur, tanam kini 2 bulan sudah baru panen. Kalau itu nak tanam ketika itu, tumbuh ketika itu, gadang langsung, berbunga langsung, buah langsung, makan langsung. Itu keluar balik. Rajin berinfak di jalan Allah. Itu indah tu. Kita kadang-kadang lah berlebih rezeki lah banyak berlebih, tak ada penganam lagi rezeki ku kau orang. Kami alhamdulillah beberapa yang lalu mengajak kawan-kawan yang punya rezeki lebih untuk berbagi kepada orang lain bu. Ini ulah banyak program ditampik-tampik orang bu. Rezeki awak buat ke orang, bermanfaat ke orang. Aku contohnya menyekolahkan anak orang bu. Jangan awak merasa gila anak orang awak sekolah, besok tinggal nabi amaknya, tak masalah tu roh. Kini ada salah seorang program kami, anak tu kuliah di Pekanbaru, tapi yang dana kuliahnya dari Kito Siko. Tak kami sabi siapa orangnya, tapi dari Kito Sutra apa. Kami carikan orangnya. Anak tu kuliah di Fakultas Tafsir ni, Tafsir Quran di Pekanbaru. Dia habis Quran 30 juz. Kami cari donaturnya. Aduh gini anak seorang kuliah, ayahnya lah meninggal yatim. Nggak mau jadi donatur tu enggak? Kawan kami sama gadang loh. Ambo Ustaz, jadi transfer di bulan dulu. Dibayang bu, berapa banyak anak yatim piatu yang lah banyak donaturnya orang yang kuliah begini. Anakku kalau dicari ekonominya mungkin paling kali tamat SMP. Tapi dia ada donatur disekolahkan dari tamat SD sampai tamat S1 bu. Kalau sempat lah anakku jadi orang tamat sekolah itu bermanfaat, ibunya pandai, ibu pahala sama mati. Pandainya menyampaikan kebaikan, cik 2-3-nya ketiba sekolah menjadi gurunya. Sepanjangnya muajak kau sempat umurnya 60 tahun, selama 60 tahun itu dapat pahala. Kalau sempat orangnya jatuhnya aja orang dapat pahala. Itu kini penganak kita gini lain. Rasaki awak kau bagi ke orang. Kau indah dah. Dah dapat rasaki, buat ruko, lah belah bangun ruko cik, baju tambah ruko cik lain, balik palak cik lain, bangun rumah cik lain. Tak ada penganak kemari orang. Allah bersekolah anaknya, Allah berpangkat anaknya, Allah mana orang terserah orang, nak terlantar, nak melarat. Padahal banyak anak orang di situ pintar-pintar dan sekolah. Tak ada orang punya sekolah no. Padahal orang kayu banyak. Orang kayu penganaknya, pitinya banyak, usahanya maju, rezekinya banyak, palaknya lawih lah. Anak orang mau mati, mau terlantar, mau sekolah tidak terserah. Kamu itu dipasang loh. Kamu loh. Kami itu yang kami galakkan kawan-kawan kami yang bola-bola di PT, yang dapat rezeki banyak tu. Kami himbau itu. Kami kuliahkan itu, kami dudukkan elok-elok. Itu majunya orang Kristen itu daripada awak itu, orang tu kuat. Orang tu aku mau nyekolah orang lain, awak tidak. Lah 3 rukonya bangun sampai le. Alah 6 hektar palak sawitnya balik 5 le. Ini kan
Padahal dia tahu anak si anu tu lah mati, ayahnya tamat SMA. Apa anak tu pintar sekolah mah. Tak dapat kuliah, namanya kuliah tu loh. Anaknya tu urusan dan tak baik. Itu masalahnya loh. Pemikiran kita ku berubah sosialis akhirat lah. Sidang rahmati Allah. Andai kata terbuka seperti ini pikiran hati orang Islam, nak apa pun terlantar kan. Maka melalui peristiwa Isra Mi'raj itu kami ajak seluruh kita bersama. Mari harta kita arahkan ke jalan Allah yang nanti dari kiamat itu akan pahala. Yang terakhir sebagai penutup. Silakan rahmati Allah. Nabi lanjut berjalan, lalu nampak dari Nabi Muhammad itu serombongan orang yang mereka itu bababan, Bu. Bababan itu Dilatan baban sikun. Satu dilatan baban go, tak duduknya ke bawah, tak tangkit dia tu. Tapi anehnya, alah tak duduknya di bawah, nak tangkitnya baban go, dia tambah baban lagi. Kan terduduk tadi, buat tambah baban ku tambah balik, tu tak kata tangkitnya betul, tak tangkit, tak apa ke muka, tak dok ke muka. Alah tak dok ke muka, dia tambah je lagi. Sampai terpupu sampai terbanam dalam tanah tu, dia tambah baban. Heran Jibril. Sedangkan petang tadi nak tangkit dia, dia tambahi baban ni. Siapa mereka wahai Jibril? Apa kata Rasulullah? Ikulah uang-uang yang semasa hidupnya kiajo nancik nak duduk dia duduk di agih jabatan celenya ni moi mah. Ketua itu inyo, pimpinan itu inyo, kepala itu inyo yang satu. Pandai nak duduk jalan dah. Kita tagih-tagih aja ya. Betulah dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat, cuba cari berapa payah mencari imam dari kati. Buanti imam seorang tak payah cari imam mana? Tak mau jadi imam mana? Buanti gaji seorang mau cari gaji pengganti agak payah dah. Padahal skill tak banyak-banyak. Tapi itu jadi pemimpin, jadi wali negara gini, jadi ketua bangsa sini, jadi camat ibati, oi, alun nabi masa jabatan 50 lama jabatan itu nanti tak. Beliau korekkan kami sama ketua bangsa dulu. Kami 2 periode jadi ketua bangsa. Beliau kawan kami sama ketua bangsa setelah lengayang kan? Ya. Alun nabi masa jabatan apa ditanya nak apa? Berapa bulan? Lah siap mana orang akan mengganti. Jadi sidang rahmatullah Allah, begitulah urusan dunia. Dan nanti hari kiamat kita akan lihat orang-orang yang semasa hidupnya haus dengan pangkat jabatan itu segala macam, padahal tak ampun dia sebenarnya dia tadi. Dan lu takut dia jalan, dia kena iyo. Maka orang-orang seperti itu nanti dari kiamat Allah akan pikulkan beban sampai terbanam badan dalam tanah ni yang gila tuan bapak. Semoga Allah jauhkan kita daripada tamak-tamak dalam urusan dunia. Allah bukakan hati itu agar kembali untuk bermandang kepada akhirat. Barangkali rahmati Allah sampai di situ dulu karena itulah 1 jam lewat 2 menit. Semoga hendaknya sebenarnya kisahku panjang lebar, ceramah untuk malam ini itu bermanfaat, cik judulnya dapat kami hikmahnya. Tapi yang paling penting dan terpenting di antara seluruh yang penting tadi itu adalah solat ibu-ibu. Solat ku pegangan hidup kita dengan kita bawa mati sampai kita tagak pada masa besok nak ditanya pertama yo semayang itu. Nak ibu wariskan kepada anak-anak yo semayang. Tidak prestasi, tidak nilai, tidak itu doh, tapi semayangnya dalam penganan Jawa. Tidak ada ciala dalam Islamku boleh membayar anak selain perkara semayang dulu. Bukan itu dulu. Tanyakan ke ustaz lain besok, tanyakan buya lain besok, kau ada perkara perintah dalam mendidik dalam agamaku yang boleh membayar anak selain semayang ada. Tapi kalau semayang kata Muhammad, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wa darabahum bi 10. Suruh anak kalian solat kalau lah umur 7 tahun dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Maksudnya kalau you nak nama semayang kalau lah umur 10 tahun.
Kalau lah umur 10 tahun anak tak nama semayang, bolehnya dibaik dengan pukulan yang mendidik. Tapi tak ada perintah lain selain semayang. Kalau semayang tu betul karyanya sampai dipulihkan Nabi memukul anak supaya mengajaknya mendidik untuk solat kalau umur 10 tahun. Bapa caranya ibu ke membaik kaki anak menyuruh semayang umur 10 tahun pula ayah nak semayang. Baik ayah itu dulu. Kau dah ulang aku nak semayang, kau anak nak semayang kawan. Dia juga sasik lo kali man. Jadi itu Allah. Semoga hendak bermanfaat bagi kita bersama. Kok kaya, kok tak singgung bapak ibu ceramah kami kini ku bukan niat untuk menyinggung atau membuat ibu bapak sakit hati. Hatiku memang murni lillahi ta'ala. Hanya retorika kami sebenarnya. Semoga hendaknya agama kita terutama peringatan Isra Mi'raj yang menyebut perintah solat dalam pengana di awak sesuai dengan nyanyian ibu-ibu tadi itu. Solat 5 waktu sehari semalam, jangan abaikan, jangan lalaikan. Solat yang agama pembela diri. Akhirul kalam, kalau bantu petunjuk Allah, kalau ada yang salah untuk kebodohan kami pribadi, kekurangan ilmu kami, kepada Allah kami minta ampun, kepada sama kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.